Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku akan bikin video astrology talk tentang Leo. Ini adalah zodiak kelima. Jadi sebelumnya udah ada 4 zodiak yang aku bahas. Kalau kalian belum nonton, bisa cek linknya di description box di bawah. Sebelumnya udah ada Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Nah sekarang gilirannya Leo nih. Seperti video sebelumnya, aku akan bikinin eye makeup tutorialnya dulu, baru bahas zodiaknya. Nah aku memang gak nunjukin face makeupnya karena face makeupnya itu sama dengan video tutorial yang udah pernah aku upload di YouTube. Pokoknya kalau aku lagi pengen bikin full glam makeup ya kayak gini, alisnya, foundationnya, blush, contour, highlight gak ada yang spesial. Jadi aku fokusin ke matanya aja supaya kita lebih bisa ngobrol panjang tentang zodiaknya. Aku bakalan link salah satu video makeup tutorial aku yang teknik makeup complexionnya itu sama dengan yang aku pakai di video ini. Jadi jangan lupa untuk cek. Pertama, aku akan ambil warna orange agak bata ini untuk di crease. Selanjutnya, aku akan ambil warna coklat untuk di crease juga. Warna coklatnya juga aku blend di bagian outer V. Sekarang aku akan bikin outer cornernya lebih intens dengan warna hitam. Aku ambil eyeshadow warna kulit untuk ngeblend di bagian tulang alis supaya eyeshadow coklat di crease-nya itu lebih ke blend, nggak harsh gitu. Lalu aku akan pakai concealer untuk ngerapihin bagian kelopaknya, jadi semacam cut crease. Tapi di bagian outer cornernya itu lebih ngeblend sih, jadi garisnya itu cuma jelas di bagian depan. Nanti akan kalian lihat sendiri pas aku selesain. Di bagian sini warna kelopaknya langsung ketemu warna yang gelap. Nah di bagian sini aku nggak mau, aku maunya lebih ngeblend. Jadi aku akan pakai warna eyeshadow coklat tadi dan blend antara dua warna yang hitam ini sama warna orange gold di kelopak. Aku tambahin glitter warna gold biar looknya lebih glam lagi. Aku pakai highlight yang aku pakai di pipi juga untuk inner corner dan brow bone. Di lower lash line aku pakai warna coklat tadi. Lalu aku akan pakai warna hitam di bagian luar outer corner aku. Sebenarnya aku malas banget pakai bulu mata palsu yang tebel, tapi biar looknya glam dan ekstra, kita pakai bulu mata yang tebel dari Fabulashes. Ini yang Emma. And this is the finished look. Semoga aku bisa menggambarkan glamnya Leo dengan makeup look kali ini. Walaupun menurut aku kalau Leo yang bikin hairdo-nya pasti lebih sleek, lebih cantik, lebih rapih gitu. Aku lebih suka hairdo yang messy. Jadi ya ini simple dan lebih berantakan gitu looknya. Gak apa-apa ya. Jadi aku bikin makeup yang lebih glam dan bold karena menurut aku Leo itu glam banget, ekstra, terus bold. Biasanya tuh mereka memang perhatiin penampilan banget, cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi. Jadi aku bikin look yang glam tapi bukan kelihatannya galak gitu loh, bold tapi cantik gitu. Aku pakai warna orange gold di kelopak karena itu adalah warnanya Leo, pokoknya warnanya matahari. Langsung aja kita ke pembahasan tentang zodiak Leo-nya. Leo ini tanggal mulainya 23 Juli sampai 22 Agustus, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kalian lahir plus minus 1 hari sebelum tanggal itu, cek aja di cafeastrology.com karena beda jam, kadang bisa beda zodiak. Leo ini masuk ke keluarga elemen api barengan sama Aries dan Sagittarius. Jadi mereka tuh tipe temen yang kalau nggak ada mereka tuh nggak seru. Karena mereka yang paling rame, paling heboh, paling bersemangat, passionate, warm, hangat, suka bercanda, suka ngelucu, pokoknya heboh, berisik. Itu Leo banget sih, berisik. Kekurangannya ya gampang marah ya memang kalau elemen api ini. Terus kualitasnya Leo itu yang fix, jadi yang paling batu di antara Aries, Sagittarius. Itu Leo paling batu, paling gak bisa fleksibel, paling gak cara gue, pokoknya harus cara gue. Terus dia itu lebih konsisten, gak kayak Sagittarius yang pelin-pelan nyobain ABC. Jadi mereka juga lebih loyal. Simbolnya adalah singa dan rulernya adalah matahari. Nah katanya ini yang bikin Leo ini suka jadi pusat perhatian, suka caper. Terus mereka emang gak suka banget dicuekin. Mereka harus dapat perhatian dari semua orang. Dan suka merasa everything revolves around them.
Menurut aku tipikal Leo adalah zodiak yang gampang buat di spot, gampang buat kayak oh ini Leo nih. Tapi yang tipikal ya, kan kadang ada tuh kita walaupun zodiaknya Leo misalnya, tapi kita nggak Leo banget sifatnya. Nah aku nggak ngomongin kalian, tapi aku ngomongin yang tipikal gitu loh orangnya. Nah itu gampang banget ditebak karena mereka itu heboh, berisik, dan rame. Jadi mereka selalu jadi pusat perhatian. Walaupun tipe orangnya yang gak heboh pun, mereka selalu jadi pusat perhatian. Bisa aja dari cara mereka dandan atau pakai baju, karena mereka berani untuk pakai yang mereka suka. Jadi mereka terlihat berbeda dan jadi pusat perhatian. Atau karena dari cara jalannya aja udah kelihatan sebagai orang yang percaya diri. Mereka biasanya tuh confident banget, jadinya selalu jadi pusat perhatian biasanya. Dan mereka juga orang yang hangat, biasanya banyak teman, makanya selalu ada di tengah-tengah gitu kalau misalnya ada event atau party. Kalau kalian punya temen yang Leo, perhatiin deh, biasanya mereka sangat ekspresif. Kalau mereka nggak suka, mereka akan bilang. Dan kalau mereka sayang sama seseorang, mereka akan tunjukin dengan cara yang paling ekstra dan grand, besar gitu ya. Misalnya ke pacar, mereka itu biasanya royal, murah hati gitu kalau ngasih gift. Biasanya tuh kalau ngasih surprise yang gede-gedean, terus yang heboh. Kalau ngasih kado juga nggak pernah tanggung-tanggung, nggak jarang kasih kado yang mahal, yang besar. Itu memang caranya mereka untuk ngasih tahu kalau mereka tuh sayang, kalau mereka tuh perhatian. Dan biasanya mereka juga expect the same thing in return. Jadi mereka juga meng-appreciate banget kalau dibikinin surprise yang gede-gedean, kalau dikasih kado yang wow, itu mereka sangat-sangat appreciate itu juga. Tadi aku udah singgung dikit kalau Leo itu percaya diri ya, jadinya mereka tuh karismatik, punya aura yang terpancar gitu, kayak oh ini tuh orang yang percaya diri dan bisa jadi leader nih. Dan memang Leo tuh suka jadi leader, mereka suka bantuin orang juga sebenarnya, makanya mereka pengen nolongin orang sebagai mereka jadi leadernya. Tapi negatifnya mereka emang suka commanding, suka ngatur-ngatur dan suka nyuruh orang. Mungkin niatnya baik awalnya nih, emang kayak ya udah gue pengen nolongin orang, gue jadi leadernya mereka. Tapi kekurangannya mereka memang suka ngatur-ngatur hal yang sebenarnya nggak usah diaturin juga gitu. Jadi kalau menurutku kita sebagai temennya Leo itu nggak bisa juga selalu iya-iyain apa kata dia, karena ya lama-lama kita juga pasti stres kan. Jadi harus bisa punya pendirian yang kuat juga untuk kayak enggak, kali ini gue maunya ini, lo nggak bisa ngatur yang ini gitu loh. Sakit ya ternyata. Leo juga ambisius karena pertama mereka itu tahu persis apa yang mereka mau dan mereka banyak maunya. Yang kedua, mereka itu orang yang bersemangat, jadi biasanya sih mereka itu mau susah payah untuk dapetin yang mereka mau atau untuk mencapai tujuan mereka. Selain banyak yang mereka mau, mereka juga standarnya tuh tinggi. Mereka itu, Leo itu lumayan prideful ya, gengsinya lumayan tinggi, jadi pasti maunya tuh yang top quality, dan mereka memang ekstra gitu loh, jadi emang standarnya tinggi dari sananya. Biasa selera mereka tuh emang tinggi, jadi gimana yang mereka suka emang yang biasanya tuh kualitasnya bagus dan emang yang mahal. Satu lagi hal yang aku suka dari Leo, mereka adalah teman yang reliable alias bisa diandelin. Mereka itu loyal banget dan emang nggak mikir dua kali untuk bantuin temennya, dari hal kecil sampai yang besar. Ini yang sering aku rasain sih, dan aku juga suka baca di astrologi. Leo ini punya vibe yang eksklusif, jadi terkesan sombong. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal mereka kalau udah deket gitu, kayak aku bilang tadi, kalau emang udah temenan, mereka sangat-sangat bisa diandelin, sangat hangat, sangat heboh, lucu, berisik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum kenal atau emang kita stranger doang gitu, kesannya sombong, kesannya kayak you cannot sit with us gitu loh vibe-nya. Aku juga gak tahu kenapa, tapi itu yang sering aku rasain. Mereka suka banget ngomel-ngomel, galak. Sebenarnya nih omelan dan ocehannya mereka itu mungkin buat mereka nggak penting, kayak ya udah dikit-dikit gue ngoceh aja gitu kan, karena mereka memang ekspresif banget, vokal banget gitu, apa yang mereka rasain mereka omongin. Tapi buat kita kan kayak kesel ya, ya elah dikit doang gak usah lu omelin kayak, gak usah lu ocehin kayak gini doang gitu. Tapi buat mereka ya udah emang gue harus ngomong. Dan ini ada yang DM aku juga, sebenarnya ngaku nih mereka kalau misalnya Leo itu marah-marah cuman caper aja guys. Sekali lagi memang Leo itu suka caper, jadi mereka marah-marah tuh ya udah cari perhatian aja,
biar seru aja, ada drama. Oh iya, aku lupa bilang kalau Leo itu dramatis. Dari cara mereka berpakaian drama, ekstra. Terus ya emang kalau mereka ngomong tuh juga heboh, drama gitu kan. Gak bisa diem, heboh, harus selalu melakukan sesuatu supaya tetap jadi pusat perhatian. Sebenarnya nggak semua Leo kayak gini sih. Ya semua Leo caper, aku akuin. Tapi ada yang skalanya segini yang masih bisa gitu ya. Ada yang segini, pengen kelihatan nih sampai out of frame. Hal selanjutnya aku nggak suka dari Leo adalah self-centered. Sebenarnya ini masih nyambung sama caper tadi ya. Cuman ini lebih ke selfish-nya, lebih mementingkan diri sendiri sampai akhirnya lupa sama orang di sekitarnya mereka. Contohnya, mereka itu kalau ngomong suka nggak difilter, suka ngomentarin orang, suka ngelakuin hal sesukanya mereka. Kalau pokoknya pilihan mereka tuh harus didengerin, opini mereka harus didengerin, tapi mereka suka lupa mendengarkan orang lain, suka lupa mementingkan dan mikirin perasaan orang lain. Supaya nggak bingung sama penjelasan aku, karena tadi aku bilang mereka itu sangat mereka itu sangat perhatian dan royal ke temen-temennya, tapi mereka selfish juga. Ini aku jelasin sedikit cerita ya. Jadi misalnya nih, kalau untuk anterin temen atau tiba-tiba ambilin minum, anterin makan gitu, itu Leo banget. Mereka sangat perhatian, bawain barang, itu menawarkan untuk sesuatu, itu Leo banget deh. Pokoknya mereka tuh atentif, perhatian, penuh kasih sayang. Tapi mereka itu batu. Mereka suka kayak agak memaksakan pendapat mereka. Jadi siap-siap aja untuk berdebat. Selfishnya lebih ke mereka nggak bisa mendengarkan pendapat orang lain, ya karena sifatnya mereka itu memang natural born leader ya. Cuman kan kurang bagus juga dong kalau misalnya terlalu batu dan gak mau dengerin orang lain. Cuma kalau dari sisi perhatian, penyayangnya itu Leo bagus banget gitu guys. Untuk cocok-cocokan seperti biasa, teorinya zodiak itu bilang kalau yang elemennya sama bakalan cocok. Jadi karena Leo itu elemennya api, cocok sama Sagittarius dan Aries, terus juga sama yang elemennya udara, yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Polar opposite-nya Leo itu adalah Aquarius. Persamaannya Leo dan Aquarius itu sama-sama batu, sama-sama independen, mandiri, dan mereka sama-sama kreatif. Menurut aku tantangan terbesarnya itu ada di Aquarius yang cuek, sedangkan Leo yang loving banget. Dan Leo itu bisa demanding juga, kayak gue demand lo kayak gue juga dong, gue kan loving banget ya, lo jangan cuek. Nah sedangkan Aquarius itu kayaknya ya zodiak yang paling cuek banget. Sekarang kita ke Q&A yang udah aku post di Instagram. Oh ya, ada satu nih, Cheryl Shisilia udah aku post gitu pertanyaannya di story. Aku tag Tio sama Vira karena Tio itu Leo kan. Aku bilang, karena pertanyaannya gini, kenapa cowok Leo nyebelin, suka marah-marah gak jelas kak? Terus Tio bilang, enggak, gue gak gitu banget. Jadi dia mengakui ya, dia suka marah-marah. Kenapa sih Leo kalau pakai baju atau barang apapun yang biasa aja kelihatan keren aja gitu? Menurutku ada dua jawaban. Yang pertama, mungkin kelihatannya sama kalian tuh bajunya biasa aja. Padahal di baliknya Leo itu sudah merencanakan gimana supaya mereka keren. Terus yang kedua, mereka memang percaya diri banget. Jadi walaupun yang dipakai sebenarnya ya mungkin nggak sesuatu yang mahal-mahal banget, tapi mereka percaya diri jadi kelihatannya tuh wow. Semuanya tuh yang udah aku bahas ya, kebanyakan Leo itu keras kepala, narsis, semua harus setuju sama argumennya, bebel tapi sayang, suka motong pembicaraan orang, selalu jadi pusat perhatian, suka banget marah-marah tapi perhatian, kan, bukan cuma aku doang yang merasa Leo tuh seperti itu. Aku Leo tapi aku nggak ngerasa Leo banget. Biasanya sih apa yang kita rasain itu lebih ke moon sign kita. Jadi cek moon sign kalian, karena moon sign itu lebih ke bagaimana kita melihat diri kita sendiri, karena itu lebih ke emosi gitu loh. Kan gak semuanya kita tunjukin ke orang kan. Tapi kalau misalnya apa yang orang lihat itu kebanyakan sun sign. Jadi pertama coba lihat moon sign kalian, cocok gak sama apa yang kalian rasain. Kedua, tanya ke teman-teman kalian. Bisa aja walaupun kamu gak ngerasa kamu Leo, tapi teman-teman kamu ngerasa kamu Leo banget. Kenapa Leo susah banget untuk minta maaf meskipun salah? Ya emang gitu, kalau fire sign tuh saya juga Sagittarius begitu juga. Jadi emang gimana ya? Gengsi kayaknya deh. Apakah Leo bucin? Iya, Leo bucin. Kalau udah sayang tuh, perhatiannya semua-muanya bakal dilakuin. Ada yang bilang Leo hobi selingkuh. Itu
nggak normalnya sih, maksudnya nggak tipikalnya Leo sih. Biasanya Leo tuh loyal. Sorry banget, sorry to hear that. So that's it for today's video. Semoga kalian suka sama makeupnya dan sama ngobrol-ngobrolnya juga. Semoga bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.